Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan eh, pelatihan AutoCAD ini, yaitu untuk penggambaran detail fondasi ya. Oke, sebelumnya kita langsung saja untuk gambarnya gimana. Oke, yang pertama kita harus cek dulu unitnya di UN, enter. Oke, ini udah sesuai. Ini type-nya desimal, precision 0,0. Ini juga 0,2 dua angka di belakang koma, decimal degree. Ini biarin aja ya, milimeter, terus oke. Kemudian yang selanjutnya itu kita langsung setting dimension style-nya, atau yang pertama tulisannya atau ST-nya. Untuk yang ST itu biasanya kita pakai Inyo aja. Skalanya kita pakai untuk detail itu kisaran 10 ya, skala 10. 1/10. Kita oke aja. Karena 1/10 berarti kita perlu keterangan dengan ukuran huruf yaitu 0,3. 0,3 berarti 0,3 kali 10 yaitu 3. 3 kali 10 lagi karena ini dalam mili, jadi 30 ya. Tinggal kita apply, kita enter, kemudian enter lagi. Teksnya sudah, kemudian kita langsung ke dimension style. Kita bikin new aja di sini. Skala 10. Di sini kita start width-nya pakai ISO yang 25 aja langsung. Kita continue aja langsung ya. Nah, untuk simbol and arrow di sini kita pakainya yang sama aja nih, close field semua. Untuk teksnya sendiri kita pakai yang teks yang sudah kita bikin di sini yaitu skala 10 ya. Skala 10. Kita kembali lagi ke simbol and arrow. Kita perbesar row size-nya di sini. Row size-nya kita coba 10 di sini mungkin. Masih kurang besar, kita pakai 20. Oke, sekitar 20 di sini. Terus kita setting untuk dimension line-nya di sini, dimension line kita pakai yang magenta lagi. Yang kedua untuk ininya kita pakai yang green. Nah, ini ya. Extension line ini dan lain kita abaikan dulu. Kita oke. Close. Kalau udah di close, kita setting layer dulu. LA. Kita bikin layernya di sini ada dinding. Nah, colornya kita ganti aja, color ya mungkin biru di sini ya. Terus line type-nya continuous, line weight-nya default aja. Terus kita bikin lagi ke new layer. Oke, di sini ada slope. Slope kita pakai warna merah. Oke, itunya default. Terus ada lagi fondasi atau pasangan batu kali. Itu kali ya. Pasangan batu kali kita ganti ke magenta aja di sini. Oke, ininya tetap ya. Oke, yang lain-lainnya kita ngikutin aja mungkin. Oh ya, pasir ya. Pasir kita samakan aja. Ini untuk keramik juga boleh, mau dimasukin. Kita samain aja di sini lah. Oke. Yang terakhir mungkin muka tanah asli ya. Muka tanah asli. Atau MTA aja di sini. MTA, muka tanah asli. Nah, ini kita bikin yang terang aja. Yang green.
Oke. Terus jangan lupa kita pakai as di sini. As. Untuk as biasanya pakai abu-abu. Terus line tab-nya itu kita load lagi di sini, load. ISO 4. Terus oke. Terus kita klik lagi ISO 4 di sini, baru di oke. Oke, untuk line tab pakai default dulu ya. Untuk nanti kalau misal ada pengaturan misalnya mau diperkecil karena plottingnya terlalu tebal, kalian bisa pilih ukuran-ukurannya di sini. Kalian bisa pilih salah satunya, mungkin 0,15 atau 0,09 seperti itu ya. Kita oke aja di sini. Kalau udah kita close, baru kita masuk ke penggambarannya. Oke, yang pertama kita gambar pasangan batu kalinya terlebih dahulu. Di sini kita perlu perhatikan bahwa ukuran ini biasanya pondasi batu kali itu kalau penampangnya atau potongan melintangnya itu untuk bagian atas ini berbentuknya trapesium ya. Terus untuk bagian atas, sisi atas itu 30 atau 0,3. Terus yang sisi bawah itu 80 atau 0,8 meter. Oke, kita langsung aja pilih layernya di sini. Yang pastinya batu kali. Terus kita bikin line-nya. Line. Terus ke sini ke samping. Pakai F8 ya. F8. Karena 30 cm, jadi satuan kita milih. Jadi kita pakai yang 300. Oke. Oke ya, udah ya di sini. Oh ya, kita perlu menggambarkan asnya di sini. Tadi lupa kita. Untuk asnya kita tarik dari tengah tadi ya, karena kita udah bikin line ini, kita tarik dari tengah ke sini, ke atas. Udah, kita nggak ada ukuran aja, sepanjang mungkin. Terus kita tarik bawah juga di sini. Oke, gitu ya. Terus, oke. Selanjutnya itu kita perlu mengetahui bagian ini tingginya itu tinggi dari ini si pondasi batu kalinya berapa? Itu dilihat dari elevasinya di sini. Jadi dia itu kalau di sini nih agak samar-samar ya, elevasi minus 0,3 sampai minus 1 meter. Jadi kira-kira itu dia sepanjang L di sini kita panjang L ya ke bawah. Kita pakai yang batu kali di sini layarnya L ke bawah itu sekitar 70 700. Oke. Setelah 700 kita move ke tengah aja di sini. Oke. Kalau udah kita bikin garis L sepanjang ini kita asal lagi dari tengah ini nggak apa-apa. Itu 800. Spasi baru kita move M. Sebelum move kita seleksi dulu, move, pilih tengahnya ini, terus kita geser ke bagian ini sampai muncul kotak seperti ini nih. Oke, ini yang tengah ini kita hapus. Bagian line ini ya. Oke. Tinggal kita hubungkan aja. Yang bagian ini juga kita hubungkan. Seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kita gambar ke bagian bawah dulu. Di sini ada pasangan batu kosong setebal 0,2 atau 200. Terus ada urukan pasir setebal 10 cm. Oke. Kita pakai menu offset aja di sini. Minta offset. O spasi. Terus kita atur jaraknya itu 200 untuk yang pertama atau 20 cm. Kita tarik ke bawah sini. Terus yang kedua kita ganti ya, langsung aja 100, enter.
Terus kita ganti ke, oh ini masih ya. Oke, kita balik aja. Offside. Terus 100. Bawah. Oke, segini. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung aja bikin ini nih, galiannya. Galiannya ini biasanya untuk apa namanya? Sudutnya nih, sudut ini itu 60 derajat ya. Jadi kita langsung aja bikin L. Ini kita lock atau ortogonalnya kita nonaktifkan dulu di sini ya. F8. Nah, dia akan muncul dua angka, yaitu yang di sisi text box yang ada bloknya ini yang putih itu jaraknya, terus yang satunya lagi adalah bagian angle atau sudutnya. Ya, untuk mengganti atau untuk mengunci sudut, kita perlu pencet tab ya, kita pencet tab di sini. Nah, sampai dia berubah ke bagian sudutnya ya. Setelah pencet tab, kita ubah aja 60. Nah, setelah udah kita ubah, jangan di enter ya. Dia langsung ke tab lagi. Oke. Nah, dia akan ngelock di bagian 60 derajat ini. Kalau udah, kita mungkin kita agak ke atas aja segini. Melebihi dari fondasi ya. Sedikit. Oke. Kalau udah, kita enter atau spasi. Kita spasi aja di sini. Nah, kita sesuaikan dengan tinggi dari sini. Karena kalau dilihat nih, ujung ini dan ujung ini hampir sama lah ya. Kita samakan aja biar memudahkan. Samping sini. Oke, ini F8 aja biar lurus. Kira-kira segini. Kalau udah kita trim aja bagian yang kelebihannya. 2 kali ya, enter. Ini. Nah, kalau udah bagian yang tadi ini galiannya ini tinggal kita mirrorkan ke samping. Jadi kita seleksi dulu bagian ini, ketik MI atau mirror. Terus setelah itu kita pilih bagian tengah ini. Sampai muncul segitiga. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan otomatis membuat mirrornya atau kopian bayangan dari si galian tanah tadi. Kalau udah, tinggal klik, akan muncul erase source object. Jadi akan menghapus objek yang pertama atau tidak. Kita pilih no aja di sini. Nah, setelah selesai no, nah bagian ini, garis ini dan garis ini sebagai pembatas, kita panjangkan sampai garis yang miring ini. Caranya kita seleksi bagian garis miring ini, terus kita pencet extend. Perintah extend yaitu EX. Ini EX di sini. Terus kita enter atau spasi. Terus kita klik garis yang mau di-extend. Misalnya sini. Udah ya, udah dua-duanya. Tinggal kita escape. Nah, ini udah jadi untuk yang bagian bawah ini. Terus kita mau bikin bagian sleeve dan bagian dindingnya ini. Ke atas ini. Sesuai garis asnya ini ya. Oke. Mungkin kita langsung aja ganti ke layer dinding. Atau layer sleeve sebenarnya nggak masalah. Dinding aja ya. Biar karena dia bagian terpanjang. Setelah ganti ke layer dinding, kita lakukan perintah multiline ML spasi. Kita atur jaraknya ketik S, terus spasi, terus jaraknya sesuai dinding yaitu 150. Kalau udah kita enter, terus kita pilih justify atau perataannya. Nah, kita pilih yang 0 di sini. Enter.
Kalau udah, tinggal kita klik bagian tengah ini, terus kita arahkan ke atas, ya sepanjang mungkin ya, karena kita nggak tahu ini sepanjang, ada gambar sepanjang apa. Oke, mungkin segini aja cukup, terus kita spasi. Nah, oke. Oke, setelah ini udah jadi, mungkin kita perlu bikin slope-nya yang begini, kotaknya ini. Slope-nya itu dia 15-20. Nah, untuk yang 15 itu adalah tebal, yaitu tebal dinding 15 cm, untuk yang 20 itu kedalamannya. Oke, kita bagian slope di sini, terus bikin kotak rectangle. Terus kita dari sisi sini aja ke sini ke atas ya. Sejauh 150 terus koma 200. Oke. Jadi seperti ini nih. Ini slope-nya udah jadi di sini. Oke. Setelah slope jadi, kemudian kita perlu yang namanya, oke, kita selesaikan dulu bagian ini. Bagian dindingnya. Di dinding ini kalau diperhatikan di samping-sampingnya ini ada celah atau mungkin garis tepi kayak gini ya. Ini merupakan spasi. Nah, spasinya itu kira-kira jaraknya 2 cm ya di sini. Oke, kalau 2 cm itu berarti diskalakan sekitar 20. Kalau dalam mili ya, berarti 20. Kita pakai aja 20. Ini kita explode dulu. Jadi multiline ini kita seleksi, terus explode, ketik X, terus spasi. Nah, ini baru kita offset sejauh 20. Ke sini 20, ini ke sini 20. Nah, untuk kelebihannya kita trim, TR. Ini spasi pertama, terus spasi kedua, klik, terus diklik. Oke, ini udah jadi. Oke, ini selanjutnya kita bikin bagian tengahnya ini ya. Jadi tengahnya ini sebenarnya ada tulangan, terus ada ini, ada sengkang juga ya di bagian slope. Itu caranya tinggal kita offset aja. Nah, untuk offsetnya ini sejauh 40 biasanya, 40 atau 30, minimal 30. 30 mili, karena untuk tebal selimut dari mungkin plat atau rata-rata cor cor atau mungkin apa ya, selimut beton lah, tebal selimut beton tuh standarnya 30 minimal atau 3 cm. Kita enter di sini, kemudian kita klik bagian polyline terus ke dalam sini. Oke, untuk diameter tulangannya ini karena nggak ada jantungnya, kita pakai yang standar untuk rumah itu sekitar diameter 8 atau 10. Mungkin kita pakai 10 aja di sini ya. Kita pakai menu C, bikin lingkaran di sini dengan diameter 10 atau jari-jari 5. Oke, kalau udah di hatch, nah, kita pakai yang solid di sini. Oke, kalau udah kita ini kopikan CO bagian atas, bagian F8 aja di sini. Ya sekiranya segini lah ya. Ini oke. Kita atau CO mungkin. Kita CO, seleksi CO lagi. Sini, terus ke sini. Oke. Terus biasanya di bagian sini ada tekukan sengkang, ya segini lah. Karena ini nggak detail ya kita pakai mungkin dari sini ke sini lah. Seperti ini. Nah, oke. Segini kayak gini ya.
Oke, ini slope-nya sudah jadi. Terus selanjutnya kita arsir bagian ini, bagian fondasinya. Fondasi dinding. Itu dengan cara kita tutup dulu bagian atasnya seperti ini. Oke, kalau udah tutup, kita ke menu hatch di sini. H, terus spasi. Nah, dia kalau dinding biasanya pakai ANSI yang ini, ANSI 132. Oke, kalau udah, ini angle-nya kita udah samakan seperti ini. Ini langsung 45 derajat ya. Terus kita coba dulu salah satu. Seperti ini, seperti ini. Nah, ini dia kalau sekilas terlalu rapat. Kalau misalnya terlalu rapat, kita bisa gede, besarkan skalanya ya. Di sini, mungkin 10 kali lipatnya bisa nih, 10. Enter. Nah, itu bisa seperti itu. Mungkin lebih kecil sedikit, setengahnya lagi. 5 kali. Segini. Nah, kalau udah sudah seperti ini, tinggal kita escape atau di spasi juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Ini udah jadi untuk pasangan dindingnya. Oke. Kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin keramiknya. Untuk keramik ini di elevasi 00, yaitu sekitar 30 cm. Ya, ini kenapa 30 cm? Karena di bagian dasar ini, yang ujung atas dari fondasi itu, dia kedalaman 30 cm. Jadi kita ukur dari fondasi ini sampai keramik itu 30 cm ya. Oke, tinggal kita offset. Oh, sebesar 30 cm atau 300 mili dari bagian ini. Nah, paling nggak segini ya. Nah, kalau kelebihan ini tinggal kita trim aja. Kita trim. Terus selanjutnya bagian kedua ternyata balik. Escape dulu. Oke, kita trim lagi bagian sini ya. Ini delete. Terus ini dipanjangkan aja. F8 sampai ke ya, sinilah. Ini ya mungkin sampai segini. Oke, segini. Ini kita ganti layer keramik mungkin di sini. Udah sesuai, udah. Kalau udah, tinggal kita sesuaikan ketebalan keramik ya, mungkin setengah senti lah ya di sini ya, biasanya setengah senti. Atau ini offset 5 mili. Ini 5, ini juga 5. Setelah 5 di sini ada spasi. Nah, spasi ini setebal 3 cm atau 30. Jadi kita offset aja langsung. Offset 30. Bagian sini juga. Setelah duanya di offset, terus di spasi aja. Ada pasir ruruk setebal 10 cm. Ya, kalau di dalam mili berarti ya 100 ya. Kita offset 100. Sini. Nah, ini udah selesai. Oke. Tinggal kita arsir bagian ini semuanya. Kita tutup dulu bagian sini. Oke, trim bagian yang berlebih.
kita copy ke samping juga. Oh, ini nggak nyampe ya. Jadi kita extend aja. Oke, sampai dia menutup bagian ininya. Oke, kalau udah, ini tinggal kita gambar. Untuk spesi ini sebenarnya di AutoCAD yang versi saya itu nggak ada ininya, arsirnya. Jadi kita abaikan dulu aja, langsung kita ke bagian pasir. Untuk pasir kita hatch saja. Kita langsung pilih aja di sini. Untuk pasir itu kalau nggak salah, nah send. Nah udah pilih send, kita klik di sini. Nah, ini angle-nya terlalu banyak, mungkin kita pilih satu. Terlalu kecil, mungkin 0,5. Nah, ini udah lumayan lah. Layer, nah, oke. Ini layernya sebenarnya belum diganti, kita ganti. Layernya kita ganti menggunakan layer pasir. Ini juga kita ganti layer pasir di sini. Ya, hatch, send. Nah, ini udah. Terus pasir juga di bagian bawah ada. Kita hatch juga sekalian, hatch, send. Oke, ini udah yang pasir. Selanjutnya kita bagian tanah uruk. Oke. Tanah uruk kita pakai pasir juga, nggak masalah sih ininya. Hatch. Terus kita lihat ke pilihannya. Untuk yang tanah uruk, oke, ini garisnya agak ini ya. Garisnya double-double, mungkin pakai ANSI yang 134 di sini bisa. Angle-nya kita rubah menjadi 5 di sini. Untuk ininya pakai skalanya 1. Nah, ini terlalu kecil mungkin ya. Kita ganti 5. Ya mungkin segini, 5. Terus kita hatch lagi yang bagian sini, 5. Oke, ini udah jadi. Nah, terus kita hatch bagian fondasi batu kalinya. Kita hatch ke. Oke, bentar. Kita masuk dulu. Ini ke fondasi batu kali. Hatch. Kita lihat di sini yang sesuai dengan notasi batu kali, yaitu gravel di sini. Nah, ini juga. Oke. Skalanya kita bisa besarkan sampai 10 mungkin. Oke, ini 10 atau 20. Terlalu besar. Pertengahannya mungkin 15. Nah, segini udah paling pas. Terus escape, terus hatch lagi di sini. Kita lihat apakah ada ini untuk, oh, nggak ada ya untuk yang bagian. Untuk bagian ini manual sih sebenarnya. Untuk bagian yang pasangan batu kosong, kita bisa bikin menggunakan ellipse di sini. Oh, ini nih, ellipse, elliptical arc di sini. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ketinggiannya ini. Ellipse di sini ya, ellipse ke sini itu 200.
Nah, sampai ke 200 di sini kita tinggal ya sesuaikan aja mungkin seginian lah. 40 mungkin ya. Waduh, belum saya enter. Sini 200, enter, sini 40, enter, enter. Oh, bisa. Oh, si. Nah, udah ini ya, elips. Tinggal kita kopikan aja. CO sini, ini F8 aja biar gampang. Oke, ini CO. Segini. Nah, paling nggak segini. Nah, ini udahlah kayak gini ya minimal. Udah selesai fondasi batu kalinya. Kemudian, oh ya ini belum satu lagi ya, trasram ya di sini. Untuk trasram itu ketinggiannya 30 cm dari ini keramik. Jadi kita ukur aja dari keramik ini, kita offset dulu. Offset 300 dari ujung keramik sini ke atas. Nah, segini. Nah, ini tinggal kita panjangkan sampai sini. Setelah itu kita trim. Nah, segini. Terus trim. Ini kita trim juga. Nah, ini kita trim. Nah, udah. Oke, sorry. Kita lihat lagi begini. Oke, kita tinggal arsir bagian ininya. Coba kita lihat. Nah, untuk yang bentar ya. Untuk yang bagian ini ini enggak ada lagi ya. Untuk bagian trasram sebenarnya dia ada notasi khusus ya di sini dia kalau dilihat dia miring ke sini terus ada kisaran ini ya ada apa namanya garis silang kayak gini. Sebenarnya bisa bikin manual juga. Oke, mungkin kita samakan dulu ke bagian yang ANSI ini. ANSI ini kita sini aja. Sini. Terus ininya dikembangkan. Ini bagian saat nah, terus udah. Nah, ini kalau udah tinggal kita bikin garisnya ini, garis ke samping sini. Coba kita lihat. Ini aku balik ya udahlah nggak apa-apa. Kita miringnya ke sana aja ya berarti. Sini ke samping sini lah. Kita asal aja segini mungkin. Terus untuk lebarnya ini kita pakai kita offset aja. Offset kira-kira
kira-kira 30 lah di sini ya. 30. Ke sana 30, 30, 30. Oke, sampai segini mungkin. Ini ke bawah juga sekalian. Oke. Nah, terus dari ini kita extend. Nah, kita extend bagian-bagian ini kita extend semua ya. Kita extend manual satu-satu. Oke. Kelebihannya tinggal kita trim. TR. TR. Oke. Oke. Semua. TR. Ke atas TR. Oke. Nah, ini udah transfernya segini ya. Udah. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal kita nyantumin dimensinya. Oke. Oh ya, sebelumnya kita bikin potongan dulu bagian sini. Ini ada simbol potongan seperti ini ya. Ya, untuk memperjelas potongan kita pakai yang ini aja. Ini udah ada, kita ganti dengan yang gambar yang lebih jelas terang gini. Ini agak kita lebarin ke sini dikit. Ini juga dilebarin. Nah, sekarang tinggal kita bikin ini garisnya ini. Ini kayak gini ya. Ini ke atas lurus. Begini. Terus ini ke bawah sini. Tinggal kita hubungkan begini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita trim. Ini kita trim. Trim, trim, trim. Ke atas sedikit. Oke, ini gabungkan fillet. Oke, ini udah. Terus ini mungkin kurang gede ya. Ini ke atas sedikit mungkin bisa. Ke bawah juga ke sini samping. Nah, segini. Terus yang ini juga nih. Ke bawah dikit. Kita ganti layernya. Satu kali. Terus yang perlu kita ini adalah ini. Segini mungkin. Segini. Segini. Trim. Oke, segini. Terus ini kurang. Tinggal ini itu kita kopikan. CO. Ini ke samping sini. Ini kita hapus. Udah. Yang ini tinggal kita trim. TR. Bisa ya? Bisa ya, udahlah. Oke, udah. Tinggal yang terakhir ini kita bikin muka tanahnya. Jadi kita offside muka tanah itu bagian sini ya, yang bagian bawah-bawahnya ini.
tinggal kita offset aja sebenarnya. Sejauh mungkin setengah senti kalau di aslinya. Kalau di sini ya kita bikin aja offset setengah senti. Itu 50 kalau di sini. 50. Segini, segini. Nah, segini. Tinggal kita fillet aja biar cepat ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Oke. Terus ini dengan ini. Oke. Kalau udah tinggal kita hatch. Nah, untuk hatch kita menggunakan earth di sini ya. Earth. Nah, ini angle-nya kita ganti 45. Terus ininya kita ganti mungkin sekitaran 10. Nah, ini segini. Nah, kalau udah ini kita hapus. Hapus juga. Hapus semua bagiannya di sini, nilainya dihapus. Ini delete. Wah, belum udah delete. Oke, udah ke delete. Nah, ini udah selesai. Tinggal kalian ini dimensinya. Kita munculin dimensi DLI. Di sini dari sini ke atas 300. Terus yang dari sini ke sini tulisan di bawah 100 juga. Ini sampai sini 800. Terus lagi sudah sini sih. Terus yang lain kita tinggal bikin elevasinya. Jadi elevasi ini galian sini. Terus lagi ada elevasi di bagian ini. Ini kita tarik ke sini mungkin. Nah, ini terus elevasi ini. Caranya tinggal bikin manual aja di sini. F8 di sini ya. Segini. Ini mirror. F8. Nah, kayak gini. Ini kita kopikan. CO. Sini ke sini. Dan satu lagi ke bagian sini. Oke. Tinggal di apa namanya? Ditulis saja pakai teks sini. Itu minus 1.00. Oke, ini copy aja. Copy paste. Sini minus 0,3. Oke. Satu lagi di sini. Plus minus ya. Untuk nulis plus minus di sini kita bikin dari persen, terus P. Nah, dia langsung otomatis kayak gini. 0,00. Nah, 0,00. Oke. Kalau udah tinggal kita beri keterangan ya. Sebenarnya di sini ada caranya ini. Ini pakai simbol ini nih. Leader. Itu bisa. Dari sini oke. Ini harusnya bisa miring. Leader align. Coba. Oh, nggak bisa. Leader ini coba.
Oh ini Pak harus ortogonal. Oke oke. Sini ini leader ortogonalnya di nonaktifkan biar ini mungkin segini. Oke, ini bisa kalian namakan notifnya ini standar ya. Skala 10 berarti. Oke. Dinding bata di sini. Oke, dinding bata. Sebenarnya kurang kesana dikit sih. Terus di sini lagi ada pasangan kata pasang. Oke, kecil sekali. Oh, ininya nih. Bentar, skalanya belum. Oke, udah nih sebenarnya bisa diperpanjang untuk dikasih ke sini juga nggak masalah. Diperpanjang sini. Terus selanjutnya ada ini plain keramik kita belum bikin, sorry ya. Plain keramik itu di setelah keramik ini di atas ini. Ini ada plain di sini. Itu tingginya 10. 10-30 berarti gini. L enter ini ke sini. Kita segini. Ini 5 terus ke atas 10. Sorry, bukan 10, 100 ya. Nah, udah 100, kita sambungkan ke samping. Oke. Ini juga sama. Ini dari sini ke sini 5, ke atas 100. Setelah itu kita hubungkan ke samping sini tembok. Nah, udah. Ini plain keramiknya udah jadi. Terus kita leader di sini. Tunjuk bagian sini. Ortogonal kita offin. Oke, sini ya. Pakainya skala 10. Slope. Plain keramik. Plain keramik 10 kali 30. Oke, ini kita sesuaikan sama seperti ini. Nah, selanjutnya ada slope. Leader di sini kita siniin. Ini ada slope. Oke. Slope 15 kali 20. Kita sejajarkan. Oke, seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke lantai keramik, spesi dan tanah uruk. Kita bikin aja langsung di sini. Keramik di sini 1, ke atas sini mungkin. Aduh, dari awal. Keramik, terus ada spesi.
spesi di sini juga. Terus oke, selanjutnya ada pasir uruk. Sini ya, pasir uruk. Ganti dulu ukurannya. Klik lagi, pasir uruk 10 cm. Oke, ini udah. Pasir uruknya terlalu ke bawah sini mungkin. Nah, oke. Ada tanah uruk, lapisan fondasi, pantuk kosong, dan pasir uruk. Oke, kita tinggal sini. Tanah uruk. Terus ada sini pasangan fondasi batu. Ini juga ini ganti dulu. Uh, Pasangan batu kosong. Terus ada sini pasangan ini pasir ya. Ini pasir uruk. Oke. Terus yang terakhir jangan lupa di sini juga ada muka tanah asli. Muka tanah asli. Oke, mungkin ini ya. Ini selesai sudah untuk semuanya. Oke, mungkin sekian untuk pelatihan AutoCAD untuk gambar detail fondasi. Silakan teman-teman coba sendiri di rumah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.